Teman-teman, kita akan bicara sesuatu yang fondasi banget. Ini yang dilakukan oleh Starbucks dan McD untuk mempersiapkan diri sebelum dia scale up di position yang seperti sekarang. Kesalahan dari awal kita itu adalah di dalam starting awalnya, jadi buat cool. Nah ini semuanya, ini technical. Ini gak usah dipelajari, Anda browsing ada. Tapi bicara esensi itu yang paling berat, yang paling masalah buat kita. Ini Anda di live, di kamera. Anda, ada lebih lagi live yang lebih besar lagi. Jadi nggak boleh kita itu menunjukkan sikap yang memalukan, walaupun itu sendiri. Itu namanya attitude namanya ya. Ojo, wangop, wah. Iku kebo iso ketare iku. Teman-teman nabung lah, jualan motormu, Anda perlu namanya exercise di dalam semua kelas ini. Lihat, sing kelas kene iki. Masalah tok iki. Masalah tok wis. Nopo karyawan? Wah, durung ditakok wis mengeluh. Karyawan kuangnya kandhanane ngene. Podo, wah tos. Podo, wah wis. Saya harus cerita teman-teman, Cak Mas Bukin ini contoh yang real di hadapan kita. Beliau ini orang yang kemarin di COVID, orang yang paling tangguh. Gak ngerti ilmu ini pokoknya dilakoni. Dari usaha areng, kayu jati, perlu uang didol kok. Apa yang membuat seperti itu dia? Sedikit pun dia tidak mengeluh. Kalau nanti Anda mempelajari terkait dengan masalah bisnis, bedanya pedagang sama pebisnis apa? Pedagang sama pebisnis itu adalah kalau pedagang itu berpikir transaction, di kepalanya itu pikirannya transaksi ngedol, masuk grup dodolan daster, masuk iki dodolan, ketemu daster di jrenteng. Iku pikirannya wong dagang iku. Semuanya dianggap objek. Tapi pebisnis dia punya dua karakteristik. Yang pertama adalah problem solving, selalu bantu orang lain, dan yang kedua selalu dia create value. Iki enake diapakno yo, iki diapakno yo. Mosok layanannya mek ngene tok. Nah itu loh. Harusnya kita pebisnis kan orang yang paling berbahagia dengan COVID. Bukan stres, Masya Allah. Coba, orang sekarang itu Tuhan mau disalahkan. Harusnya dengan COVID kita orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena pebisnis itu dekat dengan kesulitan, betul? Ya. Kalau Anda mau merasakan hasil atau merasakan enaknya minuman sesuatu yang Anda minum, syaratnya apa? Kosong kan, dibersihkan dulu semuanya, baru diisi, baru Anda. Kalau dicampur rasanya kayak apa? Kayak enak kan? Sama juga, position Anda yang sekarang itu bermasalah. Mau di setup apapun juga berat. Kenapa? Pada rumusnya jelas. Kita tidak bisa mengkontrol semua apa yang ada dalam pikirannya. Tapi kita bisa mengatur apa yang ada dalam pikiran kita. Betul nggak? Coba pertanyaan teman-teman. Abi, boleh nanya nggak? Boleh. Bagaimana memulai bisnis ya kalau kita nggak punya uang, karyawannya goblok semuanya. Kita tutupen. Bisnis kayak gitu kok dimulai. Kenapa? Karena Anda bermula. Karena Anda berangkatnya dengan pemikiran dengan mentalitas miskin, iya nggak? Levelingnya pebisnis, tapi karakternya, habitnya pedagang. Sini. Ayo, jadi pebisnis yang elegan, yang bisa menghargai orang, yang bisa mendengar karyawan maunya apa. Ojo, karyawan toko, mesti tangan tuwek, nyo duwe awakmu. Astagfirullahaladzim. Ojo kok ngono. Dimulai dari apa? Kalau Anda bicara leadership. Kalau Anda bicara menjadi leadership itu, maka Anda perlu belajar jadi soldier. Kalau Anda menjadi pemimpin yang hebat, Anda perlu menjadi prajurit yang hebat. Masih ingat 17 Agustus dulu waktu kita diajari PBB? Luruskan. Saking kepingin kita jadi leader. Lurus. Ya. Sampai rusak habis semua barisan. Ya. Saja ini butuh sampai aku menang lambene ngono. Lurus urusan dewe. Selesai. Tapi kita pengen jadi pemimpin ya. Bisnis itu, para business owner itu perlu paham terkait dengan size dan vektor. Jadi size itu adalah angka-angka semuanya teman-teman. Selalu bicaranya adalah berapa targetmu. Itu nominal. Ya. Berapa targetmu 1 miliar. Itu pasti terkorelasi dengan pertanyaan nomor 2. Berapa transaksimu. Itu clear sudah. Maka bottom line yang ayah kemarin bilang sudah jelas. Apa saja 5 itu? Berapa produk yang kejual, berapa buyer dan berapa customer. Apa bedanya buyer sama customer? Pinter, lulus Japnas ya. Oke teman-teman, tadi itu ranahnya owner. Karena itu frame perlu kita. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan mengambil jalan penting sebagai profesional pengusaha? Kalau ibu-ibu, hai wanita Indonesia, hai wanita Muslim, kalau Anda sudah mengambil jalan penting untuk jadi pebisnis, kamu perlu mendapatkan 2 hal penting. Anda tahu apa itu? Dapat apa? Nah, ngomong dulu, serius, saya dapat apa? Duit gitu loh. Wah, yang ridho suami, amal soleh. Sini kamu tak. Nah, yes, duit, clear. Yang kedua, uang mana? Yes. Betul nggak sepakat Anda teman-teman? Bicara tentang masalah teman-teman, karena apa? Banyak orang punya duit tapi nggak punya. Banyak orang punya waktu tapi nggak punya.
Jadi siapapun Anda, terutama wanita yang sudah berkeluarga, yang betul mengambil peran jalan profesional ini, pastikan Anda akan dapat uang yang berlimpah dan Anda akan mendapatkan waktu yang cukup berlimpah. Karena kita butuh wanita hebat. Ya. Salah satu cara untuk menaikkan omset adalah, nah gitu ya. Tapi saya mau nanya dulu pertanyaan di belakangnya. Sebelum Anda menaikkan omset, Anda perlu punya apa dulu? Sebelum kita menaikkan keimanan kita perlu punya apa? Ilmu. Nah, berarti Anda tidak mengerti bahwa growth pertumbuhan itu selalu modalnya existing. Kalau Anda tidak punya modalnya existing, gimana mau leverage, ya nggak? Sebelum kita menaikkan keimanan kita perlu punya apa? Nah, pinter gitu loh. Sebelum kita menaikkan omset, kita perlu punya apa dulu? Bicara omset itu bicara pasar. Makanya pertanyaan saya, berapa pasar Anda? Berapa pasar Anda? Tola-tole, tutupin bisnismu. Kenapa? Lu Anda nggak ngerti pasarnya gimana? Ini kunci pertama. Menariknya 9 pilar ini, ngisinya dari atas, bacanya dari bawah. Loh, kan masih mantu-mantu kan? Makanya sebelahnya ngomong, mantu. Nah, itu loh. Salah satu cara untuk meningkatkan omset adalah dengan cara meningkatkan. Teman-teman, ada 2 hal penting di sini. Kepuasan pelanggan. Berarti core-nya kepuasan pelanggan itu adalah apa? Temukan pelanggannya. Apa? Kalau Anda sudah menemukan pelanggannya, siapa dia? Maka pasti Anda bisa memenuhi keinginannya sehingga bisa meningkatkan. Oke. Salah satu cara untuk meningkatkan omset adalah dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Core-nya apa? Wes ya. Banyak para business owner itu yang belum menemukan pelanggannya. Sopo pelanggannya, nggak bisa jawab dia. Pastikan teman-teman dengan cara STP, segmentasi, targeting, profiling dulu, baru positioning dulu. Create a ton of money, mendapatkan uang yang banyak. Yang pertama tadi apa syaratnya? Adanya omset. Omset pun loh, adanya omset ya. Terus yang kedua, meningkatkan. Yang ketiga, mengatur. Yang keempat, menghebatkan tim. Yang kelima, organisasi semuanya. Sehingga Anda pun tahu, jadi kalau Anda susah mendapatkan uang, itu kenapa? Udah ya, tahu jawabannya ya. Jadi kalau Anda susah mendapatkan uang itu, pastikan jangan-jangan salah satunya atau bahkan kelima-limanya no function. Udah itu aja dilihat. Masya Allah, kalau marketing gak duit produk ecek-ecek, pelanggan gak tau diurusi, kosnya berdarah-darah. Ya, HRD-nya goblok kabeh ya. Organisasinya gak jelas, organisasi tanpa bentuk ya. Kantornya gak ono, PT-nya gak ono, wongnya gak ono. Ini perusahaan virtual corporate. Perusahaannya apa? Gaib. Lah ya apa? Alamatnya gaib. Produknya gaib. Lagi sapa sampean jin apa menungso sih? Dan itu terjadi di kita. Lu kantormu di mana? Yang di situ. Ya kemarin, sekarang pindah. Besok depannya ya. Mental pemenang itu adalah dia akan bertindak, berpikir, melakukan segala sesuatunya seperti seorang pemenang walaupun dia belum menjadi seorang yang bisnisnya mau berskala internasional, maka dia bertindak, berpikir dan melakukan apapun seperti perusahaan internasional walaupun dia belum akan terlihat. Ini yang dibilang dengan namanya starting for the end. Orang itu akan terlihat tujuan akhirnya itu dengan di awalnya seperti apa dia. Maka dia tidak pasti hati-hati membangunnya. Caranya segala macam. Oke? Nah, tetapi teman-teman, untuk menjadi perusahaan skala internasional itu, maka dia memperlakukan 2 syarat leverage. Apa 2 syarat leverage itu? Preparation dan, masih ingat? Preparation sama exercise. Jadi teman-teman, saya tidak pernah khawatir dengan opportunity. Yang selalu saya khawatirkan adalah ketidaksiapan kita. Maka teman-teman, bicara preparation sama exercise itu wajib buat Anda kalau mau leverage. Ya? Paham ya? The real champion tidak pernah melihat garis finish. Yang di kepalanya adalah jalan, bergerak. Bahkan kalau di Islam ada ayatnya, setelah satu urusan pindah ke urusan yang lain. Ya, makanya kalau sampai leader itu ngantuk macam itu masalah besar. Kenapa? Bagi orang Islam itu tidak ada waktu istirahat, karena istirahatnya di jannah. Dunia tempat dia berkarya untuk buat marketplace. Oke? Jadi membangun apa? Business mentality itu membangun apa? Grit, 12 otot ya, ketangguhan. Oke? Nah, sekarang kalau spiritual, apa yang dibangun? Yes. Banyak orang yang percaya dengan Tuhannya, tapi dia tidak yakin dengan Tuhannya. Orang yang yakin dengan Tuhannya adalah orang yang terbiasa untuk mengatakan dan melakukan hal-hal di atas kemustahilan.
Teman-teman, ini menjadi modal kita dan ini akan menjadi energi buat Anda untuk bisa mulai berpikir, merefit bisnis Anda menjadi tumbuh, besar dan mendunia. Sukses buat Anda semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.